Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Sel channel pemersatu agen Briling. Halo Sobat Briling, apa kabar semuanya? Semoga sampai saat ini teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap bisa konsisten menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Dan semoga pula kita semua dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Amin ya robbal alamin. Bertransaksi di agen Briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Pada hari ini, hari Jumat, mudah-mudahan benar-benar Jumat berkah, tanggal 27 Juni tahun 2025. Ada update informasi terbaru perihal pencairan PKH BPNT atau Bansos PKH BPNT. Apa saja update informasi terbarunya? Kita lihat dulu cuplikan video saya berikut ini. Bertransaksi di agen Briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Vậy mà anh buồn cười. Vậy mà. Yes. Vâng. Yeah. Seperti dari hasil cuplikan video saya tadi, ini benar-benar real terjadi transaksi di agen Briling saya pada tanggal 27 Juni tahun 2025 pagi hari. Hari ini sudah ada yang melakukan pengecekan KKS merah putih, yaitu dari Bank BNI. Ada yang ada isinya dan ada pula yang benar-benar mengejutkan. Seorang ibu melakukan pengecekan KKS merah putihnya dari BNI Bank Negara Indonesia. Ternyata ada isinya sejumlah Rp1.200.000. Ini terindikasi yaitu berupa bansos dari PKH, yaitu dari komponen lansia plus BPNT, yaitu Rp600.000 untuk komponen PKH lansia, juga Rp600.000 untuk BPNT-nya. Ini benar-benar mengejutkan, karena di lain
di lain pihak ada pelanggan saya yang mengecekkan KKS-nya masih belum ada isinya, yaitu Yong. Tapi di lain satu pihak, seorang ibu-ibu melakukan pengecekan KKS merah putihnya, ternyata ada isinya Rp1.200.000, yaitu diindikasikan dari bansos PKH komponen lansia plus BPNT. Apakah ini dari hasil penyaluran dana bantuan sosial susulan, yaitu dari KPM yang kemarin, dari sekian juta KPM yang gagal ditransfer ke rekening KPM yang mengalami kendala, ataukah ini memang si ibu ini belum melakukan penarikan atau pencairan PKH BPNT-nya, yaitu untuk alokasi bulan April sampai Juni tahun 2025. Dan untuk yang sampai hari ini sudah melakukan pencairan PKH-nya, saya ucapkan selamat, baik bansos PKH maupun BPNT. Sementara buat yang sampai ini KKS-nya masih zonk, masih belum ada isinya. Bisa jadi KKS ini atau KPM ini termasuk dari sekian juta KPM yang ketika waktu proses pentransferan atau penyaluran dana bansosnya mengalami kegagalan atau mengalami kendala. Kendala itu salah satunya yaitu karena nomor rekening tidak ditemukan ataupun nomor rekening tidak aktif. Dan yang kedua bisa jadi perbedaan antara identitas di data bansos dengan identitas pribadi ataupun KTP. Namun beberapa waktu yang lalu Kemensos sudah mengambil tindakan untuk melakukan pembenahan dari beberapa KKS bansos tersebut yang mengalami kendala. Dan sampai saat ini masih dalam proses pembetulan dari beberapa KKS yang mengalami kendala saat proses pentransferan dana bansos tersebut, teman-teman. Khusus untuk yang belum memperoleh penyaluran dana bansos baik PKH maupun BPNT maupun yang kedua-duanya, yaitu PKH dan BPNT, kemungkinan besar diakibatkan oleh satu hal. Yang pertama, yaitu tadi yang gagal transfer. Waktu proses penyaluran dana bansos mengalami gagal transfer. Dan yang kedua, kemungkinan besar KKS tersebut, KPM tersebut, dana bansosnya sudah ditutup. Hal ini untuk itu, para KPM yang sampai saat ini belum menerima penyaluran dana bansos baik PKH maupun BPNT maupun keduanya, yaitu PKH dan BPNT, diharapkan untuk segera menghubungi pendamping desa atau pendamping kelurahan. Ataupun kalau memang mereka merasa malu untuk bertanya ke pendampingnya, bisa melakukan pengecekan sendiri melalui situs resmi Menses atau melalui situs resmi dari Kementerian Sosial, yaitu bisa langsung pergi ke Google dengan mengetik cek bansos. Seperti hal ini bisa saya contohkan seperti ini. Untuk melakukan pengecekan bansos melalui situs, bisa kita lakukan seperti ini. Kita ketikkan saja di Google cek bansos. Cek bansos. Kita klik pencarian. Kita pilih cek bansos. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita isikan saja provinsi tempat domisili KPM yang ingin cek bansos.
Lalu selanjutnya pilih kota atau kabupaten. Selanjutnya pilih kecamatan. Selanjutnya pilih desa sesuai domisili KPM yang ingin cek bansosnya. Selanjutnya input nama KPM yang ingin cek bansosnya. Lalu kita disuruh menginput kode CAPTCHA. Kita inputkan saja. Setelah kita inputkan, klik cari data. Maka akan muncul tampilan seperti ini dari mulai paling kiri nama, lalu umur, lalu kalau kita berhak atau kita termasuk KPM yang mendapatkan bansos untuk BPNT, kalau tidak, jawabannya tidak di kolom ini. Kalau ya, periode berapa, tahap berapa, nanti terisi otomatis. Lalu PKH, kalau iya terisi juga periodenya, karena ini tidak ada periode. Lalu untuk KPM ini yang cek bansos, lalu ini PBIJK dia punya statusnya tapi tidak aktif karena sudah tidak aktif mulai Mei 2025. Ini hanyalah contoh. Bantuan lain, yatim piatu, KPM ini juga tidak memiliki. Ini hanya contoh. Kalau memang benar-benar KPM yang melakukan cek bansos ini memiliki PKH dan BPNT, maka akan keluar ya dan ya. Itulah caranya untuk kita melakukan cek bansos, status bansos kita, PKH, BPNT, apakah kita masih bisa mendapatkan bantuan sosial atau tidak. Kalau kita memang malu untuk bertanya ke pendamping desa atau kelurahan, kita bisa melakukan sendiri melalui situs cek bansos. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hal positif yang bisa diambil. Salam buat keluarga. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.